Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Agnes Salomita Triandari dengan NIM 2310153-221 dari program studi farmasi angkatan 2023. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang apa sih itu sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Jadi, sebelumnya kita akan mengenali lebih lanjut nih, apa sih itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular atau bisa disebut juga dengan sistem peredaran darah merupakan sistem organ yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lain untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut saya akan menjelaskan apa saja sih tentang sistem kardiovaskular itu. Yang pertama, ada komponen utama. Komponen utamanya itu bisa meliputi jantung, pembuluh darah, dan juga darah itu sendiri. Jantung merupakan organ berotot yang fungsinya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran untuk mengangkut darah yang terdiri dari arteri, vena, dan juga kapiler. Yang terakhir sendiri itu ada darah. Cairan ini mengandung sel-sel darah, plasma, dan zat-zat yang akan terlarut. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu jantung dan fungsi-fungsinya. Fungsi jantung itu untuk memompa darah yang isinya tuh ada oksigen untuk seluruh tubuh. Yang kedua itu ada sebagai menerima darah yang minim oksigen dari tubuh dan akan memompanya lagi ke paru-paru untuk dilakukannya terjadi pertukaran gas. Yang ketiga itu jantung sendiri itu ada 4 ruangan, 2 atrium atas dan juga 2 atrium bawah atau ventricle, atau bisa juga tadi atrium atas itu bisa dikatakan lain sebagai arterium. Yang terakhir, jantung itu sendiri memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Kemudian ada pembuluh darah. Yang pertama itu ada arteri. Arteri itu fungsinya itu untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung menuju ke jaringan di seluruh tubuh kita. Yang kedua itu ada vena. Vena itu membawa darah yang minim oksigen untuk dibalikan lagi ke jantung. Yang terakhir itu ada kapiler. Kapiler sendiri merupakan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Kapiler juga bisa digunakan sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan juga jaringan. Kemudian ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah itu ada 2. Yang pertama itu ada sirkulasi pulmoner dan juga ada sirkulasi sistemik. Darah dari jantung ke paru-paru itu dibawa oleh sirkulasi pulmoner ini. Jadi darah yang dari jantung ke paru-paru akan kembali ke jantung lagi. Nah, yang kedua itu ada sirkulasi sistemik. Jadi darahnya itu dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Kemudian dari komponen-komponen darah sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga plasma. Sel darah merah atau eritosit itu fungsinya untuk mengangkut oksigen di dalam tubuh. Kemudian sel darah putih atau leukosit itu perannya di dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu ada trombosit. Trombosit itu berperan sebagai pembekuan darah. Jadi ketika kita terjadi luka, baik itu luka dalam atau luka luar, jadi trombosit ini perannya untuk membantu pembekuan darah yang terjadi saat kita terjadi luka.
yang terakhir itu ada plasma. Plasma itu sendiri cairan darah yang mengandung protein, elektrolit, dan zat-zat terlarut lain yang fungsinya itu juga sama. Kemudian ada tekanan darah. Di dalam tekanan darah itu kita bisa mengukurnya pakai milimeter air aksa dengan satuan mmHg. Jadi di situ itu juga ada terdiri dari tekanan sistolik atau saat jantung kita berkontraksi, dan juga tekanan diastolik atau saat jantung berelaksasi. Dan untuk tekanan darah sendiri itu pada orang normal atau pada orang dewasa itu sekitar 120/80 mmHg. Apa aja sih regulasi dari sistem kardiovaskular itu? Jadi regulasi sistem kardiovaskular itu diatur oleh sistem saraf otonom, dan juga dia dipengaruhi oleh hormon zat kimia lain yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian apa regulasi sistem kardiovaskular itu bisa adaptasi ya dengan perubahan yang ada di tubuh kita? Jadi jawabannya itu bisa. Jadi regulasi sistem kardiovaskular itu dapat beradaptasi dengan kebutuhan tubuh kita sendiri nih. Misalnya kayak lagi olahraga atau istirahat, pasti dia adaptasinya itu juga beda-beda. Kemudian apa aja sih penyakit kardiovaskular itu? Sebagai contohnya tuh seperti hipertensi, atau yang kita tahu itu tekanan darah tinggi ya. Terus seperti penyakit stroke, itu tuh terjadi karena gangguan aliran darah menuju otak. Terus ada juga penyakit jantung koroner, itu tuh terjadi karena penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung kita. Terus gimana sih cara kita ngejaga kesehatan sistem kardiovaskular kita? Yang pastinya kita olahraga teratur ya, karena segala sesuatu harus kita imbangi dengan olahraga secara teratur. Kemudian makan makanan yang sehat dan seimbang, baik dari segi karbohidrat, protein, lemak, habis itu nabatinya juga ya kan. Terus kita juga menghindari merokok dan juga minum-minuman keras. Terus kita bisa juga mengatur stres kita dengan baik, kemudian menjaga berat badan kita dengan cara olahraga teratur juga kan, dan juga lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Kenapa sih kita harus jaga sistem kardiovaskular kita? Jadi sistem kardiovaskular itu memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Jadi dengan adanya kita mengetahui apa saja organ-organ yang ada, bagaimana kita cara merawatnya, diharapkan kita tuh juga bisa untuk mencegah penyakit-penyakit yang timbul akibat penyakit kardiovaskular. Kemudian pertukaran zat di tingkat kapiler itu ada beberapa mekanisme nih. Yang pertama itu ada difusi, filtrasi, dan juga reabsorpsi. Jadi saya akan menjelaskan apa sih dari ketiga mekanisme tersebut. Yang pertama itu difusi. Difusi itu merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Kemudian untuk filtrasi itu sendiri merupakan pergerakan dan zat terlarut keluar dari kapiler karena adanya tekanan hidrostatik. Dan yang ketiga itu ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini kembalinya cairan dan zat terlarut ke dalam kapiler karena adanya tekanan osmotik. Kemudian, regulasi aliran darah itu ada tiga faktor. Jadi, aliran darah itu bisa diatur oleh beberapa tiga faktor ini. Yang pertama itu ada kontrol neural, kontrol hormonal, dan juga ada kontrol lokal. Kalau kontrol neural itu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kalau kontrol hormonal itu misalnya kayak epinephrine,
untuk meningkatkan detak jantung kita. Sedangkan untuk kontrol lokal itu adalah autoregulasi berdasarkan kebutuhan jaringan. Kemudian sistem kardiovaskular ini sangat adaptif terhadap beberapa kondisi dalam tubuh kita nih. Misalnya selama olahraga itu kita bisa meningkatkan curah jantung dan aliran darah ke otot sehingga sistem kardiovaskular kita ini meningkat. Terus kalau saat istirahat itu mengurangi detak jantung dan juga aliran darahnya itu ke organ non esensial tuh lebih sedikit. Dan juga kalau dalam kondisi stres itu sistem kardiovaskular kita itu tekanan osmotiknya tuh meningkat. Jadi selain tekanan darah, tekanan atau detak jantung kita tuh juga meningkat kalau dalam kondisi stres. Jadi kita tuh sangat perlu untuk menjaga sistem kardiovaskular karena ini merupakan sistem yang sangat penting di dalam tubuh kita. Karena kan tadi di dalamnya kayak ada jantung, ada aliran darah juga ya kan. Jadi kalau misalnya terganggu itu sangat bisa membuat apa ya istilahnya tuh komunikasi antar di dalam tubuh kita tuh bisa juga terganggu. Jadi kayak misalnya kayak tadi penyakit ada gagal jantung, penyakit otak, bisa sampai stroke karena aliran darah dan oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu terhenti atau terhambat. Jadi kita harus bisa menjaga sistem kita itu secara benar-benar dan baik. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih itu sistem respirasi. Jadi sistem respirasi atau yang orang-orang kenal itu adalah sistem pernapasan merupakan sistem organ yang punya peranan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk pertukaran gas. Jadi pertukaran gasnya itu bukan antara organisme aja nih, jadi antara tubuh kita dan juga lingkungan. Dan juga selain pada manusia, seperti hewan dan tumbuhan kan juga ada kan ya sistem respirasinya. Jadi ketika kita mengeluarkan karbon yang dioksida yang ada di dalam tubuh, tumbuhan tuh kemudian menyerapkan. Jadi kita juga memiliki peranan yang penting tuh sistem timbal balik lah ya sama antara manusia dan tumbuhan, karena kan kita mengambil oksigen atau udara itu di dalam tumbuhan dan tumbuhan akan menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Kemudian apa aja sih komponen utama dalam sistem respirasi? Yang pertama itu ada hidung dan rongga hidung. Yang kedua itu faring atau tenggorokan. Yang ketiga itu laring atau kotak suara. Yang keempat itu ada trakea atau batang tenggorokan. Ada bronkus dan bronkiolus, paru-paru dan diafragma. Jadi fungsi utama dari sistem respirasi ini apa sih? Jadi sistem utama dari sistem respirasi ini sendiri adalah yang tadi sudah saya jelaskan, itu pertukaran gas. Jadi kita mengambil oksigen yang bisa dihasilkan oleh tumbuhan dan juga kita akan mengeluarkan karbon dioksida yang nantinya akan diserap oleh tumbuhan. Selain itu, sistem respirasi ini juga bisa loh mengatur pH darah yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian melindungi kita dari partikel atau patogen yang masuk melalui udara dan terserap melalui hidung, dan juga salah satunya nih yang paling penting, menghasilkan suara atau fonasi. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses pernapasan. Bagaimana sih proses pernapasan? Yang pertama itu ada inspirasi atau menarik napas. Diafragma itu akan berkontraksi dan akan turun. Yang kedua itu otot interkostal eksternal berkontraksi juga. Berarti itu kegiatannya itu mengangkat tulang rusuk kita.
Terus volume rongga dada itu meningkat, berarti tekanannya turun. Terus yang terakhir itu darah masuk ke paru-paru. Terus untuk proses ekspirasi itu atau menghembuskan napas itu, yang pertama diafragma relaksasi dan kegiatannya itu naik. Terus otot interkostal dan eksternal itu relaksasi juga. Terus kemudian volume rongga dada itu menurun, berarti tekanannya meningkat. Dan yang terakhir udara keluar dari paru-paru. Kemudian apa sih itu anatomi dari paru-paru itu sendiri? Yang pertama itu dua organ yang berbentuk kerucut berada di rongga dada. Paru-paru kanan itu ada 3 lobus dan paru-paru kiri punya 2 lobus. Paru-paru itu sendiri dilapisi oleh membran yang namanya itu membran plasma. Dan juga paru-paru itu terdiri dari jutaan alveoli atau yang biasa kita sebut dengan kantong udara kecil. Pertukaran gas di alveoli itu ditandai dengan adanya difusi oksigen dari alveoli menuju kapiler darah. Kemudian ditandai juga dengan difusi karbon dioksida dari kapiler darah ke alveoli. Terus yang terakhir, terjadi juga pertukaran karena adanya perbedaan tekanan parsial gasnya. Kalian tahu nggak sih ada berapa itu kapasitas paru-paru kita? Yang pertama itu ada volume tidal. Itu volume udara yang masuk dan keluar selama kita melakukan pernapasan normal. Jadi itu sekitar 500 ml. Terus yang kedua itu ada volume cadangan inspirasi. Volumenya itu volume tambahan yang dapat diinspirasi setelah inspirasi normal. Yang ketiga itu ada volume cadangan ekspirasi. Itu tuh volume tambahan yang dapat diekspirasikan setelah ekspirasi normal. Dan yang terakhir itu ada volume residu, volume udara yang tersisa di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal. Kemudian apa aja sih kontrol pernapasan itu? Jadi kontrol pernapasan itu terjadinya di pusat pernapasan di batang otak kita, atau yang biasa disebut medula oblongata dan juga pons. Terus ada kemoreseptor yang mendeteksi perubahan pH darah, CO2 dan O2. Dan terakhir ada mekanosreseptor di paru-paru yang mendeteksi adanya peregangan. Terus saya akan menjelaskan juga tentang transportasi gas di dalam darah tubuh kita. Yang pertama ada oksigen. Jadi sebagian besar tubuh kita atau 97% dari tubuh kita itu terikat dengan oksigen pada hemoglobin dalam sel darah merah kita nih. Terus juga di karbon dioksida itu sebagian besar sebanyak 70% dalam bentuk bikarbonat yang ada di dalam plasma kita. Apa aja sih penyakit dari sistem respirasi itu? Contohnya tuh ada kayak asma. Seperti asma kan penyempitan saluran pernapasan. Terus ada pneumonia atau infeksi paru-paru, TBC atau yang biasa kita sebut
Jadi karena infeksi bakteri pada paru-paru dan juga ada kanker paru-paru. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem respirasi? Yang pastinya dengan tidak merokok dan menghindari paparan dari asap rokoknya. Terus dengan olahraga teratur, menjaga kebersihan diri dan kehigienisan makanan kita, dan juga bisa dilakukan pencegahan seperti vaksin untuk mencegah infeksi pernapasan itu sendiri. Ada juga nih adaptasi dari sistem respirasi itu sendiri. Pada ketinggian produksi sel darah merah itu meningkat. Jadi selama olahraga juga peningkatan frekuensi dan kedalaman pernapasan itu meningkat. Sedangkan pada suhu dingin, pemanasan dan pelembapan udara yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian sistem respirasi itu bekerja erat dengan sistem kardiovaskular untuk memastikan bahwa sel-sel tubuh itu mendapatkan oksigen yang cukup dan membuang karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita nih perlu banget nih untuk tahu apa sih itu sistem respirasi untuk bisa menjaga kesehatan dan menjaga berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat respirasi. Ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari difusi itu sendiri. Yang pertama itu ada perbedaan tekanan gas atau tekanan parsial gas. Yang kedua itu ada luas permukaan dan juga ada koefisien difusi gas, karena luas permukaan itu sangat berpengaruh ya gimana nanti untuk pertukaran gas itu sendiri. Yang terakhir itu ada ketebalan membran alveolar dan juga kapiler. Gimana sih mekanisme ventilasi dari paru-paru itu sendiri? Jadi itu ada inspirasi aktif, jadi itu diafragma berkontraksi dan mendatar. Otot dari interkostal eksternal itu sendiri berkontraksi, volume dari rongga toraks meningkat, dan juga paru-paru akan mengembang. Nah, di saat itulah udara mengalir masuk ke paru-paru. Proses yang kedua itu ada ekspirasi, atau bisa disebut ekspirasi pasif dalam pernapasan kita normal. Jadi diafragma dan otot interkostal eksternar itu berelaksasi. Elastisitas paru-paru dan dinding sel dan dinding dada menyebabkan rongga toraks itu mengempis. Volume rongga toraks menurun, dan di saat itulah terjadi udara mengalir keluar dari paru-paru. Kemudian kontrol pernapasan itu terjadi atau diatur pada pusat pernapasan di batang otak kita. Jadi itu fungsinya batang otak kita tuh selain untuk mengatur inspirasi, dan juga itu dapat memicu inspirasi atau ekspirasi dari pernapasan, membantu percepatan pernapasan juga. Kemudian selain ada di pusat batang otak kita, itu tuh juga ada kemoreseptor. Jadi itu kalau di sentral tuh di medula ya, tepatnya medula oblongata, itu gunanya untuk mengidentifikasi perubahan pH. Kalau di perifer itu berada di aorta dan arteri katoid, itu untuk mendeteksi perubahan O2, CO2 dan pH darah. Transportasi O2 dan CO2 dalam darah. Jadi transportasi O2 dan CO2 di dalam darah itu
gimana sih cara transportasinya atau apa aja sih komponen di dalamnya. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu dimulai dari transportasi O2 dulu. Jadi sekitar 98,5% O2 itu terikat pada hemoglobin kita yang berada di sel darah merah. 1,5 atau sisanya itu terlarut dalam plasma kita. Kemudian kurva disolasi oksihemoglobin itu menunjukkan hubungan antara saturasi O2 dan juga tekanan dengan parsial O2. Kemudian untuk transportasi CO2 itu sendiri 70%-nya itu sebagai ion bikarbonat atau HCO3- di dalam plasma kita, 23-nya terikat pada hemoglobin, dan 7%-nya terlarut dalam plasma. Adapun juga sistem respirasi terhadap latihan yang kita berikan. Jadi di situ terjadi peningkatan ventilasi per menit. Selain itu juga ada peningkatan difusi O2 di alveoli, dan juga ada peningkatan aliran darah ke otot-otot yang bekerja saat kita melakukan latihan nih. Terus juga ada peningkatan ekstraksi O2 oleh jaringan tubuh, dan yang terakhir itu ada peningkatan produksi dan eliminasi CO2. Kemudian sedikit tambahan, saya akan menjelaskan tentang sedikit banyaknya tentang sistem pernapasan yang mungkin belum banyak orang ketahui. Yang pertama itu, ternyata paru-paru kanan kita itu lebih besar loh daripada paru-paru kiri. Penyebabnya itu kenapa? Karena jantung kita itu menempati sebagian ruang di sisi kiri dada. Jadi paru-paru sebelah kanan kita itu lebih besar. Kemudian manusia itu biasanya bernapas sekitar 12-20 kali per menit saat kita istirahat. Berarti kita itu bernapas sekitar 17.000 hingga 30.000 sekali dalam sehari. Kemudian untuk kapasitas total paru-paru rata-rata orang dewasa itu sekitar 6 liter. Tapi biasanya itu kita hanya menggunakan sekitar 0,5 liter saat kita bernapas pada keadaan normal. Kemudian hidung kita itu tidak hanya mencium bau loh, dia juga berfungsi sebagai filter udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika udara masuk, hidung kita tuh akan memfilter udara yang ada, kemudian menghangatkan dan juga melembabkan udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Kemudian diafragma, otot utama pernapasan itu dalam seharinya tuh dapat berkontraksi hingga 20 kali per menit. Jadi hitung aja tuh, selama sehari kira-kira dapat berapa ya, dapat berapa kali diafragma otot kita itu berkontraksi. Kemudian paru-paru itu adalah organ satu-satunya di dalam tubuh kita yang dapat mengapung di air. Kenapa ya kok malah bisa ngapung di air paru-paru? Karena di dalam paru-paru itu sendiri ada udara tuh, jadi memungkinkan untuk paru-paru bisa mengapung di dalam air. Kemudian nih, ketika kita batuk, udara yang dapat keluar itu kecepatannya itu mencapai 60 km per jam. Wah, cepet banget ya berarti udaranya yang masuk itu. Kemudian sel-sel di saluran pernapasan kita itu memiliki silia atau rambut-rambut halus
atau juga rambut-rambut mikroskopis yang bergerak untuk menguap dan mengeluarkan partikel-partikel asing. Jadi gunanya silia atau rambut-rambut mikroskopis di dalam tubuh kita tuh itu. Terus manusia itu dapat bertahan hidup tanpa makanan selama beberapa minggu. Tanpa air hanya berkisar selama 3 hari aja. Tetapi hanya bertahan tanpa oksigen itu dalam beberapa menit. Jadi sangat penting tuh ya untuk kita bernapas, ya nggak sih? Terus paru-paru kita itu juga punya area permukaan internal yang sangat luas. Jadi luas permukaannya itu bisa setara dengan ukuran lapangan tenis untuk memaksimalkan kita dalam pertukaran gas di dalam tubuh. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kalian yang menonton bisa mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum kalian tahu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.